Taifun Hagupit mendekat, Biro Cuaca Pusat terus mengeluarkan peringatan laut. Meskipun dini hari Pulau Hijau tidak diguyur hujan, tetapi suara deruan angin terdengar dengan jelas. Angin sedikit menguat pada 3 Agustus pagi dan bergerak ke arah barat laut menuju lepas pantai kawasan utara. Karena terpengaruh oleh sirkulasi luar taifun, semua kapal dari Taitung menuju Pulau Hijau dan Lanyue dibatalkan dan hal ini memengaruhi lebih dari 6.000 wisatawan. 绿岛今天的风浪很大，港水那边船只无法进出，所以今天船只全部停航。要来绿岛的旅客可能要改搭明天的船，看明天的天气而定。 Menjelang tengah hari tanggal 3, pusat Hagupit berada di sekitar 150 km dari Laut Keelung bagian timur laut yang bergerak ke arah barat daya dan belok ke utara. Lingkaran taifun melewati Laut Timur Laut dan utara Taiwan. Gelombang panjang akan muncul di sepanjang pantai timur Taiwan, pantai utara Keelung, semenanjung Hengchun, Penghu, dan Matsu. Angin kuat skala 9 berpeluang muncul di kawasan Taoyuan ke utara dan pulau luar. CWB memperingatkan masyarakat untuk waspada hujan deras. 我们预期在今天傍晚之后，哈格比台风呢，它的暴风圈就会逐渐远离台湾本岛。台湾现在在北部比较北台湾的区域是持续受到台风的外围环流影响。 Dalam 2 hari terakhir, hujan singkat akan terus bermunculan di kawasan utara Taiwan. Hujan deras singkat juga akan muncul di laut barat daya Taiwan karena pergerakan awan. Untuk bagian tenggara, masyarakat diingatkan untuk mewaspadai munculnya angin Fon. Taiwan bertambah 1 kasus COVID-19 yang belum jelas sumber infeksinya pada minggu lalu. Pasien adalah seorang insinyur pria Belgia berusia 20-an tahun yang bertugas di Taiwan selama hampir 3 bulan. Dalam penyelidikan, JCC menemukan pasien tersebut pernah mengalami kelainan indera perasa pada bulan Maret di Belgia dan mungkin telah terinfeksi saat di luar negeri. Namun, pakar menunjukkan bahwa saat ini tidak ada screening untuk pendatang dari Eropa dan Amerika saat memasuki Taiwan. Untuk itu, memperkirakan sumber infeksi kali ini mungkin berada di Taiwan. 台湾跟外国人之间的交友圈子还是不太一样，所以这时候就会造成他们可能大家都是轻症，都没有症状，可是这种的病毒在彼此之间传播。 Biro Kesehatan Kabupaten Changhua melalui ponsel pasien menemukan jejak insinyur Belgia mencakup 24 lokasi dan berinteraksi dengan 371 orang. Namun, ruang gerak dia di Taiwan sangat luas. Ia bekerja di Changhua selama 21 Mei hingga 18 Juni, di Taipei 19 hingga 29 Juni, dan kembali di Changhua sejak akhir Juni. Tetapi dia selalu ke utara Taiwan hampir setiap akhir pekan, paling jauh hingga ke Ilan. JCC belum menetapkan jenis kasus karena belum mengklarifikasi sumber infeksi. Munculnya rentetan kasus baru yang belum jelas sumber infeksi seperti siswa Jepang, PMA Thailand, dan insinyur Belgia membuat JCC mengumumkan wajib masker untuk ruang tertutup termasuk bioskop, tempat les, lift, pusat pembelajaran, dan KTV untuk mengurangi risiko penularan komunitas. Skandal suap kolektif antar partai diduga terjadi di kalangan legislatif. 10 orang politikus termasuk legislator KMT Chen Chaoming dan Liao Guotong, legislator DPP Su Zhenxing, mantan legislator Chen Tansan, legislator non-partai Zhao Zhenyu, dan ketua partai NPP Xu Yongming dituntut menerima suap hampir 40 juta dolar Taiwan dan ditangkap pada 1 Agustus. Legislator DPP Su Zhenxing merupakan keponakan dari Sekjen Kantor Kepresidenan Su Jiaquan. Sekjen Su mengundurkan diri dari jabatan pada tanggal 2 dan telah disetujui Presiden. Dewan Integrasi DPP mengadakan rapat pada tanggal 2 malam untuk membahas penghentian Su Zhenxing dan Chen Tansan. Sementara Ketua Partai NPP Xu Yongming telah dipecat sebagai ketua dan diganti legislator Qiu Xianzhi. Di bawah dampak pandemi, Mekah menerapkan jarak sosial yang ketat dan wajib memakai masker pada ibadah haji tahun ini. Arab Saudi mengurangi peserta haji menjadi kurang dari 10.000 orang, sehingga jemaah haji yang melakukan tawaf di Ka'bah Masjidil Haram tahun ini terlihat sangat kosong. Untuk itu, sebuah perusahaan di Jerman menghadirkan sebuah aplikasi yang memungkinkan jemaah untuk mengalami kegiatan tersebut dari jauh. Konsep haji daring ini telah ada 10 tahun yang lalu. Mereka tidak menyangka teknologi ini dapat diterapkan pada masa pandemi. Meskipun peserta haji daring tidak berada di lokasi, tetapi juga menjadi salah satu metode pencegahan kontak fisik.